Halo Healthies, kami dari kelompok 4B. Di sini kami akan menyampaikan edukasi mengenai tanaman obat untuk kesehatan gigi dan mulut yang bisa kita jumpai di sekitar kita. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya saya Nugrihini Zulfanitias dari kelompok 4B. Saya Salsabila Nurlani Fitri Atikin. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Mukti. Dan saya Ika Rima Indriani. Perkenalkan, nama saya Azalea Kirana Nurul Fadilah dari kelompok B. Perkenalkan, nama saya Salimah Bisa Fitri dari kelompok 4B. Perkenalkan, saya Cinta Paramanindita dari kelompok 4B. Perkenalkan, nama saya Diki Hafizah Mutia. Halo teman-teman, pasti banyak juga yang belum tahu nih tentang apa itu kesehatan gigi. Jadi kesehatan gigi adalah keadaan di mana rongga mulut termasuk gigi dan jaringan penyangga lainnya dalam keadaan sehat dan bebas dari rasa sakit. Mulut harus dalam keadaan bersih, terbebas dari plak dan kotoran lain yang menempel pada permukaan gigi, seperti debris, karang gigi, dan sisa makanan. Nah, dari pengertian kesehatan gigi di atas, kita harus tahu penyebab penyakit gigi. Yang pertama, penyebab penyakit gigi yaitu 1. Mengkonsumsi gula berlebih. Yang kedua, mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, merokok. Dan yang keempat, berperilaku buruk. Ya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula secara berlebihan dapat memicu penyakit gangguan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, mengkonsumsi alkohol dapat mengiritasi mulut dan tenggorokan atau kerongkongan. Yang ketiga, merokok. Merokok juga dapat menyebabkan noda pada gigi atau staining, bernapas tidak sedap, dan kehilangan gigi permanen. 4. Buruknya perilaku. Perilaku membiarkan plak pada gigi, maka mendorong terjadinya kerusakan pada gigi dan gusi. Selain dari penyebab, kita juga harus tahu pentingnya menjaga kesehatan gigi kepada balita dan ibu hamil. Bagi balita, pentingnya menjaga kesehatan gigi anak sejak dini itu harus dibiasakan untuk membersihkan rongga mulut, lidah, dan juga gigi. Dan jika rongga mulutnya bersih, lidahnya bersih, giginya juga bersih, maka terjadinya lubang gigi itu sangat kecil. Dan harus tahu, lubang gigi itu bukan hanya terjadi kepada orang dewasa loh, tetapi anak kecil juga sangat rentan untuk terjadinya lubang gigi atau gigi berlubang. Nah, kepada ibu hamil, selain ketidaknyamanan dan rasa sakit pada ibu hamil, beberapa kondisi gigi dan mulut tersebut dapat menyebabkan bayi lahir secara prematur atau berat badan bayi lahir rendah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan gigi dan mulut sebelum dan selama hamil itu sangat penting. Selain penting untuk ibu hamil, kesehatan gigi juga penting bagi lansia. Kenapa? Karena terdapat 2 prinsip utama yang harus dilakukan guna melakukan pelayanan kesehatan pada lansia, yaitu yang pertama melakukan pendekatan holistik, yang kedua melakukan tata kerja dan tata laksana secara tim. Solusi yang dapat kita berikan yaitu yang pertama, memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Khususnya kita harus berbicara dengan bersikap ramah dan jelas agar mereka dapat memahami apa yang kita berikan. Kemudian yang kedua, merawat kondisi gigi sesuai indikasinya. Contohnya, melakukan pemakaian gigi tiruan, perawatan saluran akar, dan perawatan jaringan periodontal. Kemudian yang ketiga, memberikan saran tentang bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Contohnya, melakukan sikat gigi 2 kali sehari. Kemudian melakukan kontrol berkala 6 bulan sekali ke dokter gigi. Tanaman obat kesehatan gigi yaitu tanaman yang dapat mengobati linu atau nyeri yang dapat mengobati gigi secara herbal dan tidak mengandung kimia. Meski tidak menular dan tidak mengancam nyawa, sakit gigi membuat penderitanya merasa tidak nyaman. Sebab sakit gigi menimbulkan rasa nyeri yang kuat. Sakit gigi bisa disebabkan karena gigi sensitif, kebiasaan menggetarkan gigi, tumbuh gigi bungsu, karies gigi, tambalan gigi lepas, serta penyakit gusi. Gigi rusak. Pada penderita sakit gigi bisa mengonsumsi obat herbal untuk meredakan nyeri sakit gigi. Obat herbal dipercaya lebih aman dan minim efek samping. Saat gigi pun bisa diobati dengan obat herbal. Ini akan menjadi solusi untuk pasien penderita sakit gigi yang enggan mengonsumsi obat kimia.
pertama ada serai. Serai sendiri selain digunakan untuk memasak, bisa digunakan untuk obat sakit gigi dan mulut. Yaitu karena di dalam serai itu terdapat zat antimikroba. Zat ini sangat berguna untuk mengobati infeksi gigi dan mulut atau masalah gigi berlubang. Selain itu, kandungan minyak atsiri dalam serai yang mampu melawan bakteri Streptococcus mutans yang menjadi penyebab masalah kerusakan gigi. Dengan begitu, kita dapat meminimalisir masalah infeksi gigi dan mulut. Serai memiliki sifat analgesik alias pereda nyeri atau antibakteri. Untuk membuat obat herbal serai ini sangat mudah. Caranya yaitu kamu bisa membuat air rebusan serai dan daun sirih untuk berkumur. Dan kamu bisa mengulanginya 3 kali sehari. Kedua, ada cengkeh. Cengkeh sendiri itu mengandung ada eugenol, vanilin, tanin, asam galotonat, dan kalsium oksalat. Cengkeh itu bersifat analgesik dan antibakteri. Hal ini membuat cengkeh diperkaya sebagai obat sakit gigi yang ampuh. Cara membuat obat dari cengkeh sendiri itu cukup mudah. Dengan cara mengoleskan minyak cengkeh, dikapas, lalu tempelkan pada area gigi yang berlubang. Begitu. Selanjutnya yang ketiga ada daun sirih. Daun sirih juga bermanfaat sebagai obat herbal yang ampuh meredakan sakit gigi karena gigi berlubang. Penderita sakit gigi tidak boleh asal menggunakan daun sirih untuk mengobati penyakitnya, sebab ada cara khusus untuk membuat daun sirih efektif mengobati sakit gigi. Berikut bahan dan cara membuat ramuan daun sirih yang efektif mengobati sakit gigi karena gigi berlubang. Caranya, cuci daun sirih di bawah air mengalir sampai bersih. Kemudian, Anda remas daun sirih dan seduh dengan air hangat dan masukkan garam. Aduk hingga garam larut dan diamkan sampai air daun sirih dingin. Lalu, gunakan air daun sirih tersebut untuk berkumur-kumur. Selanjutnya yang keempat ada daun salam. Daun salam juga bermanfaat sebagai obat herbal. Selain mengandung flavonoid, daun salam juga mengandung tanin yang bersifat antiinflamasi dan antimikroba. Zat inilah yang membuat daun salam mampu mengobati sakit gigi. Selain itu, kandungan minyak atsiri dalam daun salam memiliki efek analgesik. Hasil kumur dengan air rebusan daun salam mampu mengurangi jumlah bakteri Streptococcus sp dalam rongga mulut. Yang kelima yaitu daun jambu biji. Bersifat antibakteri yang berguna untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Daun jambu biji dipercaya efektif meredakan nyeri sakit gigi. Hal ini disebabkan daun jambu biji mengandung minyak atsiri yang bermanfaat menghilangkan rasa sakit. Cara pengolahannya yaitu cuci bersih daun jambu, kemudian lumatkan. Lalu letakkan daun jambu biji tersebut di gigi yang sakit. Yang keenam yaitu tanaman kayu putih. Kayu putih bersifat analgetik alias pereda sakit. Bagian kayu putih yang digunakan untuk mengobati sakit gigi adalah daunnya. Cara pengolahannya yaitu cuci daun kayu putih lalu rebus sampai mendidih. Kemudian sisakan air sekitar 1 gelas. Bagi 2 air rebusan daun kayu putih tersebut. Selanjutnya minum air rebusan daun kayu putih setengah gelas 2 kali sehari. Bila nyeri gigi sudah sembuh, sebaiknya memeriksakan gigi ke dokter untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Selanjutnya yang ketujuh, selain daun-daunan, nah ada buah-buahan nih, yaitu ada buah belimbing wuluh yang rasanya asam. Nah, buah belimbing wuluh ini berguna sebagai antibakteri yang berguna membasmi bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Caranya yaitu dengan menumbuk 2 buah belimbing wuluh yang belum matang, kemudian hasil tumbukan tersebut oleskan pada gigi yang sedang sakit. Yang kedelapan, ada buah yang rasanya asam juga nih, yaitu buah lemon dan buah jeruk. Nah, asam yang terkandung dalam buah lemon dan buah jeruk ini berfungsi untuk menyeimbangkan pH yang ada di dalam mulut. Sifat antibakteri yang terkandung dalam lemon dan jeruk ini berfungsi untuk menghilangkan atau membasmi bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Caranya yaitu dengan memeras buah lemon dan buah jeruk, kemudian campurkan pada air hangat, kemudian gunakan untuk berkumur selama 3 kali dalam 1 hari hingga bakteri benar-benar hilang. 9 ada tanaman yang biasanya dibuat untuk masak, yaitu bawang. Bawang merah dan bawang putih mengandung antiseptik alami yang efektif untuk membunuh kuman. Dan ini tuh yang bisa meredakan sakit gigi.
Caranya, 1 siung bawang merah atau bawang putih dihaluskan bersama dengan garam, lalu dimasukkan ke dalam gigi berlubang yang sakit. Tapi pastikan bahan ini tidak menyumbat pada gigi. Asam jawa juga dapat meredakan sakit gigi, karena di dalam asam jawa mengandung antiseptik. Caranya, sangrai buah asam jawa, lalu tempelkan kepada gigi yang sakit. Selain daun dan buah, ada juga empon-empon atau rempah-rempah yang termasuk bisa untuk menunjang kesehatan gigi, yaitu jahe. Jahe di sini mempunyai kaya akan manfaat, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Jahe juga cocok digunakan untuk obat sakit gigi alami. Dengan caranya yaitu parut 1 buah jahe dan peras airnya, lalu digunakan perasan air jahe untuk berkumur. Dan yang terakhir adalah lidah buaya. Selain untuk skincare dan obat panas, lidah buaya sendiri dapat meredakan rasa sakit pada gusi, yaitu dengan cara gel di dalam lidah buaya itu ditempelkan pada rasa sakit gigi, kemudian dipijat dengan halus. Kenapa lidah buaya sendiri dijadikan sebagai obat sakit gigi? Karena penelitian juga pernah mengatakan dan menunjukkan bahwa lidah buaya ini memiliki kualitas antibakterial alami dan dapat menghancurkan kuman yang dapat merusak gigi. Begitulah tanaman-tanaman obat yang dapat menjaga kesehatan gigi yang telah kelompok kami sampaikan. Jangan lupa menjaga kesehatan gigi. Bye-bye. Gigi yang sehat menghasilkan senyum yang indah. Makasih. Gigi sehat menghasilkan senyum yang indah. Gigi sehat menghasilkan senyum yang indah. Gigi sehat menghasilkan senyum yang indah. Gigi yang sehat menghasilkan senyum yang indah.